Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian pasti sehat, bahagia, dan sukacita selalu. Tentunya kita harus mengucapkan syukur karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, senantiasa memberkati kita, senantiasa melindungi kita. Nah, saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Yuk, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Untuk mengawali sekolah minggu pada saat ini, kita akan angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita harus semangat ya memuji nama Tuhan. Pujian yang kita pujikan tadi, hari ini adalah harinya Tuhan. Tentunya tidak lupa juga, kita juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti ya Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menuntun jalannya sekolah minggu pada saat ini. Kami tahu Tuhan segala keadaan kami, tetapi kami yakin dan percaya sekalipun kami masih di dalam masa pandemi ini, tetapi semangat dan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tidak pernah pudar. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengarkannya dengan baik dan tentunya kami bisa menjalankannya dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, amin. Adik-adik, firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Yuk kita buka kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki.
Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku,
Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tentunya ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita, bahwa firman Tuhan pada saat ini membekali kita, membekali adik-adik semua untuk selalu memuji, mengucap syukur atas segala berkat dari Tuhan. Tidak lupa saat ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian adalah sukacita di hatiku. Yuk kita angkat satu pujian ini sambil memberikan persembahan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku,
kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Kiranya firman ini selalu ada di dalam hati kami. Dan tidak lupa saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang sedikit ini. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan ini sehingga berguna bagi kemuliaan-Mu. Tidak lupa saat ini kami juga akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Engkau terus sertai adik-adik kami yang di rumah. Engkau selalu berikan kesehatan, berikan sukacita yang daripada-Mu, dan Engkau juga cukupkan apa yang menjadi kekurangan adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan ya. Tentunya kalian harus ingat pesan ibu. Selalu atau rajin cuci tangan di air yang mengalir, dan kemana-mana harus memakai masker. Dan jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita agar kita terhindar dari virus corona. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus